Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidas suhur wa farada fihi as-siyam li'ibadihil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrun mubarakun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa taghullu fihi syayatin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kaum muslimin, para shaimin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita menghaturkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita pada hari ini bersama-sama dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini melebihi kebaikan dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalaupun andai kata dengan takdir Allah bahwa Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita, mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Salawat beserta salam mari kita curahkan dan sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di bulan Ramadan, banyak aktivitas dan amaliyah Ramadan beserta tausiah Ramadan yang kita dengarkan senantiasa dapat menghantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menghidupkan ajaran beliau, yang mudah-mudahan kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan di akhirat bersama-sama dalam naungan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya izinkan kami sebagai khatib yang dhaif lagi fakir mengajak dan menghimbau khususnya kepada diri kami pribadi dan keluarga dan kepada kita semua untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas Ramadan baik yang wajib maupun yang sunnah yang kita kerjakan ini dapat menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini merupakan Jumat yang ketiga kita berada di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Sudah 18 hari dengan hari ini dan 18 malam
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sudah 2/3 hampir sudah kita selesaikan menjalankan aktivitas Ramadan, yang tentu perjalanan ibadah di bulan Ramadan ini semakin hari akan terasa semakin berat. Tentu yang kita rasakan, fisik kita semakin hari terasa semakin lemah dan loyo. Bahkan mengantuk pun kita sering diserang. Apalagi buat orang-orang yang memang memiliki pekerjaan yang berat atau memiliki agenda kegiatan yang padat, dan akan diperparah lagi apabila ketika takjil ataupun berbuka makan dan minum berlebih-lebihan dan tidak sehat, jauh dari apa yang dianjurkan dan disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang sampai hari ini masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman untuk tetap beristiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Walaupun mungkin belum mampu dengan jumlah bilangan ibadah yang banyak, atau hanya mampu sedikit, dan belum mampu beribadah semaksimal sebagaimana dianjurkan dan diharapkan kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi paling tidak mampu menjaga kesinambungan ibadah sampai akhir Ramadan, merupakan keistimewaan dan keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa duka cita pada mereka. Mereka inilah bakal menjadi penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal saddidu wa qaribu wa'lamu alla yadkhula ahadakum amalul jannah wa anna ahabbal a'mal adwamuha ila Allah wa in qalla. Tujulah kebenaran, mendekatlah dan berbuatlah kebaikan, karena bahwa sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak dimasukkan surga oleh karena amalnya. Dan ketahuilah bahwa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang selalu dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak sudah usaha yang dilakukan oleh pengurus rumah-rumah ibadah dalam rangka untuk membantu mempertahankan agar jamaah tetap istiqomah sampai akhir Ramadan. Mulai dari menambah fasilitas yang ada di rumah ibadah, menambah hiasan-hiasan, bahkan menambah penerangan-penerangan yang melebihi daripada apa yang dipasang ketika di luar bulan Ramadan.
mengadakan kegiatan-kegiatan yang menopang, bahkan menjadwalkan imam-imam yang terpilih dengan bacaan yang merdu, yang mengasyikkan dan menenteramkan. Tetapi ternyata ini tidak akan banyak membantu keistiqomahan orang-orang dalam beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, siapakah orang-orang yang kita dapatkan pada akhirnya yang akan mampu bertahan secara istiqomah sampai akhir Ramadan? Maka insya Allah kita akan menemukan 80-90% yang mampu bertahan itu adalah orang-orang yang memang selama ini menjadi jamaah tetap di masjid tersebut. Mereka adalah orang-orang dengan muka lama yang tidak asing dalam pandangan kita. Mereka adalah orang-orang yang memang terbiasa bangun subuh meskipun tidak ada teriakan untuk makan sahur. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa telaten ibadah sepanjang tahun. Dan mereka adalah orang-orang yang memang selalu bolak-balik ke masjid selama sepanjang tahun ketika azan dikumandangkan. Adapun wajah-wajah baru, wajah-wajah dadakan yang menghiasi masjid-masjid hingga penuh di awal Ramadan, maka tunggu saatnya mereka ini tidak akan mampu bertahan lama, akan perlahan-lahan berkurang seiring sejalan dengan perjalanan Ramadan. Jamaah kaum muslimin, para shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi berulang-ulang dalam setiap tahun di bulan Ramadan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa istiqomah itu tidak bisa datang secara instan. Meskipun ditopang dengan fasilitas yang nyaman, dan meskipun dia tahu dia sedang berada di bulan Ramadan yang penuh keberkahan, keutamaan, keistimewaan baik yang disampaikan oleh Allah maupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu keistiqomahan ibadah perlu latihan, perlu pembiasaan, perlu ketekunan. Tidak hanya kita laksanakan ketika Ramadan itu datang, tetapi yang paling efektif cara dalam rangka untuk mampu beristiqomah di bulan Ramadan, tidak ada cara lain kecuali membiasakan diri beribadah sepanjang tahun sebelum Ramadan itu datang. Oleh karena itu apabila kita ingin sanak saudara kita, jamaah masjid kita tetap beristiqomah sampai akhir di bulan Ramadan, maka tidak ada cara lain, harus dakwah selama setahun, harus mengajak mereka selama setahun untuk selalu memakmurkan masjid, karena inilah kehidupan ideal bagi seorang muslim, dan itu bukan hanya seharusnya terjadi di bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang yang selama setahun tekun beribadah mampu menjalankan keistiqomahan sampai akhir bulan Ramadan? Sebab logika sederhananya adalah, apabila orang ketika hari biasa, ketika bukan bulan Ramadan, ketika dia bisa makan, dia bisa minum, dia tidurnya cukup, dia bisa istirahat, badannya segar, dia tidak mampu istiqomah menjalankan ibadah di luar bulan Ramadan, maka logikanya adalah, mana mungkin dia akan mampu bertahan ibadah ketika Ramadan, ketika fisiknya tidak sefit ketika di luar bulan Ramadan, ketika dia harus menahan lapar dan dahaga, ketika dia harus bangun lebih awal. Sebaliknya orang-orang yang sudah terbiasa ibadah, logika sederhananya juga demikian. Kalau orang di hari biasa saja rajin ke masjid, rajin ibadah, di hari biasa saja rajin, apalagi kalau dia sedang berada di bulan Ramadan yang penuh keistimewaan, yang penuh keberkahan,
yang perlu kelipat gandaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin, 2 hari ke depan kita akan memasuki saat-saat 10 hari terakhir, di mana di situ ada bonus yang paling utama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terhalang dari kebaikan, orang-orang yang terhalang dari berbuat baik, terhalang dari ibadah, sehingga kita termasuk orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan keutamaan dan keagungan pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairum min alfi syahr." Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan pada malam itu, faqad hurrima. Berarti dia terhalang untuk mendapatkan keutamaan dan keagungan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Dan bahkan boleh jadi ada di antara kita yang seumur-umur tidak pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, sebab pada 10 hari terakhir dia termasuk orang-orang yang sudah pergi meninggalkan tempat-tempat ibadahnya. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, cara yang paling aman untuk menunggu malam Lailatul Qadar ini tidak ada cara lain kecuali dengan terus istiqomah menjalankan ibadah selama 10 sampai terakhir bulan Ramadan. Karena boleh jadi walaupun andai kata karena kedangkalan ilmu kita, karena keawaman kita tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana malam yang istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar dan mana yang bukan. Paling tidak kalau kita sedang beribadah pada malam itu, maka boleh dipastikan di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan yang kita sedang beribadah di dalamnya itu, meski ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar akan nampak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 3 dan 4 surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam itu kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat bakal turun dalam rangka untuk mengatur segala urusan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita siapa di antara golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituruni oleh malaikat ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang beristiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menetapkan pendiriannya, kemudian mereka beristiqomah dalam keimanan, dalam ibadahnya, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka. Yang mana malaikat ini berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat membuka hati kita dan pikiran kita dan menambah wawasan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang beristiqomah, apalagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini membawa buah keistiqomahan sampai selesai daripada Ramadan, sehingga sepanjang hidup kita dapat menjadikan seakan-akan kita sedang berada di bulan Ramadan. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum wa baraka alaika wa jama' bainakum fil khair. Barakallahu fina wa bikum innahu was-sami'un qawli qawli hada astaghfirullah ladim lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mustami'unal kiram, ittaqullah mastata'tum masari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wardallahu an baqi khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabat Rasulillah ajma'in wa 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna fi afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma ja'alna fi afiyati was salamah وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اجعلنا في عافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا في صحة دائمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.